Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja ya. Salam buat keluarga teman-teman dan tentunya sudah banyak menantikan. Ya bagaimana tim Indonesia di Korea Utara nanti malam kita bertarung di babak perempat final Piala Asia U17. Ini akan bermain di tempat biasa di Jeddah ya. Di Pangeran Abdullah Al Faisal dan harapan semua masyarakat Indonesia, para penggemar timnas kita, bahwa kita bisa mengatasi Korea Utara. Wajar, ya ini harapan semua, doa-doa dipanjatkan untuk Matthew Baker dan kawan-kawan agar bisa menyelesaikan pertandingan dengan positif. Tapi harus diingat bahwa Korea Utara tidak mudah. Kita boleh mengalahkan Korea Selatan yang secara kualitas saya pikir Korea Selatan itu masih di atas Korea Utara. Namun Korea Utara tentunya berambisi besar juga untuk mampu mengalahkan Indonesia dan mereka bisa menembus ke babak semifinal. Karena pemenang antara Indonesia dan Korut ini sudah ditunggu oleh Uzbekistan. Uzbek dini hari tadi mengalahkan Uni Emirat Arab dengan 3-1. Dan mereka sekarang akan menonton duel antara calon lawan mereka, di antara Indonesia atau Korea Utara yang akan bermain pada tanggal 18 April yang akan datang. Itu jadwal untuk babak semifinal Piala Asia U17 ya. Teman-teman, kalau kita bisa melaju sampai ke semifinal, nah tanggal 18 itulah kita menunggu untuk bertarung melawan Uzbek, tim yang sangat kuat tentunya. Tapi kita tidak perlu berpikir sampai ke Uzbek dulu, fokus konsentrasi melawan Korea Utara. Korea Utara punya pemain-pemain yang bagus, secara fisik tidak perlu diragukan lagi. Korea Utara ini tim yang sangat baik karena mereka sangat disiplin ya. Mereka juga punya kecepatan, jadi makanya kita harus mewaspadai itu. Percaya diri boleh, tapi jangan terlalu berlebihan. Ya kita tetap ya fokus dalam pertandingan melawan Korut ini karena lawan juga Korut menaruh respect yang luar biasa terhadap tim asuhan Nova Arianto ini. Itu tergambar dari ucapan pelatih Korea Utara ya Oh Tae-song bahwa mereka mengakui Indonesia tim yang sangat baik dan bisa menyelesaikan pertandingan di grup C dengan 3 kemenangan melawan Korea Selatan. Mereka ikut menyaksikan ya, memantau kita bisa menang melawan tim kuat seperti Korsel 1-0, mengalahkan Yaman 4-1 dan mengalahkan Afghanistan dengan 2-0. Artinya 9 poin ini tidak mudah. Hanya ada 2 tim di antara 16 tim yang berlaga di Piala Asia U17 di Arab Saudi ini yang bisa sempurna 9 poin 3 kemenangan. Itu diraih oleh Uzbekistan di grup A dan kita di grup C. Nah makanya 2 tim ini yang tidak terkalahkan itu pasti, kalau Indonesia bisa melewati Korut ya, seandainya kita bisa melangkahi Korut, kita akan bertarung dengan Uzbek. Jadi 2 tim yang tidak terkalahkan di fase grup. Luar biasa ya. Dan peluang kita tetap ada. Kalau kita bermain dengan kepercayaan diri yang sangat tinggi, tentunya dengan tenang ya di lapangan, sabar, passing tentunya lebih akurat ya, jangan salah-salah passing. Tentunya ada pemain-pemain dan starting 11 yang akan dilakukan oleh pelatih Nova Arianto juga sama seperti ketika melawan Korsel dan melawan Yaman yang terakhir. Kalau dengan Afghanistan kan kita itu bermain dengan ya starting 11 hanya 5 yang dipertahankan dari tim utama dan ada 6 yang baru. Tapi sekarang tidak boleh main-main memang. Dan Nova tahu bersama seluruh para asisten dia termasuk Pak Manajer Pak Ahmed Saki bahwa kita harus melepaskan the winning team kita. Kembali ke pertandingan kedua di fase grup C saat kita menang dengan 4 gol melawan Yaman. Artinya Dava di bawah Mistar tetap akan dipertahankan tentunya dengan kapten kesebelasan Iputu Panji, Matthew Baker, ya Muhammad Al-Ghazani itu akan bermain di belakang. Kemudian di tengah ada kalau dengan 3-4-3 dan ini pasti akan diturunkan lagi oleh Coach Nova menghadapi Korut. Ya, dengan 4 gelandang itu ya akan dimotori oleh Evandra Florasta. Ada Nazril juga di sana, ada Daniel ya. Kemudian ada Fabio. Ini yang mungkin akan kita mainkan di sini. Kemudian di depan itu Sahabi Goli yang sejauh ini kalau Evandra kan menjadi top skor kita sementara dengan 3 gol. Ini gelandang serang kita yang bisa mengatur ritme permainan di tengah. Kemudian kita punya Sahabi Goli. Sahabi Goli kita tahu bersama 2 gol. Ada Fadli Alberto dengan 2 gol dan mungkin saja Mirza yang akan menemani Fadli dan juga dengan Goli di
depan. Kalau kita bisa melihat dengan starting 11 baik melawan Korsel dan melawan Yaman, itulah yang akan ditampilkan di awal pertandingan kita sejak kick off melawan Korea Utara. Dan pasti Korea Utara juga sudah tahu bahwa mereka melihat bahwa Indonesia punya kekuatan dengan 11 pemain kita itu lawan Korsel dan lawan Yaman. Jadi kalau saya bisa katakan di sini, Nova tidak akan berani berjudi lagi, bereksperimen untuk memainkan pemain-pemain seperti ketika melawan Afghanistan. Karena lawan Afghanistan kita banyak tertekan di babak pertama, sebelum Goli masuk, sebelum Alberto masuk, Evandra masuk dan mengubah arah permainan kita lebih baik lagi di babak kedua, dan akhirnya di injury time kan kita bisa mendapatkan 2 gol ya melawan yang dicetak oleh Alberto dan juga dengan Sahabi Goli. Dan kita tetap ya, terutama lini belakang dengan Matthew, Iputu Panji dan Algaseni ini untuk hati-hati, karena pemain-pemain Korut pasti Kim Yuyan yang di depan itu akan sangat cepat untuk bisa bergerak. Mereka juga punya 2 wingback ya, fullback mereka yang sangat baik dalam mendukung serangan Korut, dan ini harus diantisipasi, jangan membuat kesalahan-kesalahan yang tidak perlu di belakang. Itu harus diingat oleh Putu Panji. Walaupun kita sangat kuat memang memasukkan 7 gol, hanya kemasukan 1 lewat penalti dari Algaraz ketika melawan Yaman, tetapi jangan overconfidence ya, harus hati-hati di belakang ya. Matthew Baker pasti akan lebih banyak membantu serangan. Tentunya kalau serangan dari sebelah kiri atau pertahanan sebelah kanan Korut, dia akan lebih banyak dari sini ya, Algazeni dan Iput Panji akan bertahan di sini. Ketika Matthew akan naik, tentunya salah satu di antara Daniel atau Fabio akan banyak untuk turun membantu ketika dapat tekanan dari lawan. Jadi kita akan tunggu apakah Matthew Baker bisa berperan penting di sini. Artinya dia bisa membuat crossing terbaik ke Mirsa di depan, ke Alberto ya, atau ke Goli. Tapi pun dia akan dibantu oleh Evandra yang sangat kuat di sini. Ya, Daniel juga diharapkan juga bisa bermain dengan sangat baik. Nazril juga di tengah akan bertarung dengan habis-habisan tentunya, karena ini gelandang-gelandang yang harus bisa memenangkan pertandingan, memenangkan lini tengah ini dengan baik, karena disinilah kunci ya, daerah sangat vital di posisi gelandang untuk berhadapan dengan Korut. Dan saya tetap masih meyakini, tentunya harus optimis, tidak boleh pesimis ya menghadapi siapapun termasuk melawan Korut. Dan jika kita bermain seperti melawan Yaman, saya rasa ya anak-anak bisa mengatasi pertandingan dan bisa mendapatkan hasil yang positif. Amin ya buat kita semua. Ya, dukungan tetap akan mengalir untuk Evandra, Florasta dan kawan-kawan dalam pertarungan nanti malam menghadapi Korut. Tapi sekali lagi saya ingatkan, Korut tim yang kuat. Tentunya harus hati-hati buat pemain-pemain kita, karena ambisi mereka untuk bisa mengalahkan Indonesia sangat tinggi. Tapi kita juga perlu punya ambisi yang sama ya dari Coach Nova dan seluruh pemain untuk bisa menghentikan langkah Korea Utara yang saya pikir ya, kalau bisa dilihat di babak terakhir mereka, apakah mereka memilih Indonesia atau menghindari Korea Selatan, karena mereka sedang unggul 2-1 melawan Oman di penyisian grup D itu, dan kemudian di injury time terakhir di 90+8 itu ada gol balasan dari Oman, sehingga mereka turun menjadi runner up untuk menantang juara grup C Indonesia. Sementara Tajikistan ada di atas yang akan menghadapi Korea Selatan, karena Tajikistan bisa menang. Tapi saya pikir mereka juga akan sangat keliru ya jika mereka sampai kalah melawan kita untuk memilih kita dan menghindari Korea. Mereka tidak tahu juga bahwa mereka tahu bahwa tim kita ini sangat kuat, tapi mereka ingin berhadapan dengan kita. Ya, kita tunggu saja. Ya, semoga anak-anak baik-baik saja dalam pertandingan dan bisa menghasilkan kemenangan menghadapi Korea Utara. Dengan saya Bung Ropan. Ciao.